Penti Inayati ya, kepada Bunda Dr. Penti, dipersilahkan. Terima kasih Bunda Nunung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, setelah tilawah di subuh ini kita akan lanjutkan seperti biasa untuk berusaha memahami isi Al-Quran dengan menafsirkan sedikit demi sedikit. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu untuk subuh ini. Kita baru menginjak pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 15. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yastahzi'u, Allah membalas mengolok-olokkan bihim kepada mereka, pada orang-orang munafik, wa yamudduhum fi tughyanihim, dan membiarkan mereka dalam kesesatan ya'mahun, terombang-ambing. Baik, setelah kita terjemahkan, seperti biasa kita lihat tafsir dari Jalalain. Allahu yastahzi'u bihim yujazihim bistihzaihim wa yamudduhum yumhiluhum fi tughyanihim bitajawuzihim ilhad bil kufri ya'mahun yataraddaduna tahayyuran hal. Nah, ini baik bahwa menurut tafsir Jalalain bahwa Allahu yastahzi'u bihim itu maksudnya adalah Allah yang memperolok-olokkan atau mempermainkan mereka gitu ya. Yang maksudnya adalah tadi yujazihim. Jadi maksudnya itu adalah Allah membalas olok-olokan itu dengan memperolok-olokan mereka juga gitu, dan membiarkan mereka terperdaya dalam kesesatan. Jadi dengan dosa yang dilakukan itu oleh Allah dibiarkan gitu. Mereka dibiarkan melanggar batas karena disebabkan kekafiran mereka, terombang-ambing dalam keadaan bingung, tanpa tujuan, tanpa pegangan, jadi tidak bisa kembali lagi gitu ya. Seolah-olah mereka itu tidak pernah beriman, padahal kan orang munafik itu kan pernah beriman, tetapi mereka tidak bisa kembali kepada Allah. Nah, ini dalam tafsir Ibnu Katsirna, tafsirnya kita lihat bahwa Allahu yastahzi'u bihim, Allah akan membalas olok-olokan mereka. Nah, ini adalah menurut Ibnu Katsir jawaban semata ya, ini adalah jawaban karena Allah tidak dengan sendirinya melakukan makar atau melakukan ejekan gitu ya. Jadi makna yang dimaksud di sini bahwa olok-olokan atau makar atau tipu daya itu justru menimpa diri mereka sendiri. Jadi, seperti mereka itu menggali lubang sendiri dan terjerumus ke dalamnya gitu. Tapi mereka tidak menyadari. Kemudian ulama lainnya menyebutkan bahwa innama Allahu yastahzi'u bihim itu bahwa kami hanya memperolok-olok itu, intinya Allah akan membalas olok-olokan mereka itu seperti yang sepadan ya dengan ayat ini, misalnya yang yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Jadi gaya bahasa yang Allah pilih itu memang setimpal gitu. Ketika yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum, orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah pun akan membalas tipuan mereka gitu. Kemudian ini juga sama ya. Fayaskharuna minhum sakhirallah minhum. Bahwa orang munafik itu yaskharun, menghina mereka gitu. Sakhirallah minhum. Allah pun akan membalas penghinaan mereka. Nah, ini dalam tafsir Ibnu Katsir ditampilkan yang semakna gitu ya. Wa nasullah fanasiyahum. Mereka telah lupa pada Allah dan Allah melupakan mereka gitu ya.
Dan banyak yang semakna dengan ini, yang semuanya ini merupakan berita dari Allah bahwa Allah itu pasti akan memberikan balasan gitu. Jadi gaya bahasa yang dipilih itu sama, nasu nasia gitu. Yaskhar sakhira, yukhadi'un yukhadi'un Allah wa khadi'uhum. Jadi yang setimpal, yang seimbang, bahwa Allah akan memberikan balasan, dengan balasan tadi yang memperolok-olokkan, menyiksa mereka dengan siksaan gitu ya, memberikan tipuan, Allah pun akan menipu lagi. Nah ini mengenai balasan Allah dan siksanya ini diungkapkan intinya dengan gaya bahasa yang sama gitu ya, dengan apa yang diperbuat mereka gitu. Dengan gaya bahasa yang sama sengaja dipilih dengan perbuatan mereka yang menyebabkan mereka itu memang sudah berhak gitu dapat siksaan itu, memang sudah sepantasnya gitu. Walaupun dari segi lafaz sama tetapi maknanya berbeda gitu. Wayaskharun, sakhara sama, tapi ketika disandingkan sakhirallah itu maknanya berbeda gitu. Nasu sama, lupa. Nasia, ketika disandingkan dengan Allah tentunya maknanya berbeda. Kemudian di sini ya misalkan tentang bahwa makna yang terdapat dalam firman wajaza usayyatin sayyatum mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa gitu. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya adalah atas tanggungan Allah. Nah, di sini ketika kalau tadi kan yang tadi walaupun lafadznya sama tetapi secara makna berbeda. Yukhadi'un, orang munafik dengan khadi'un Allah itu berbeda tadi ya. Yaskharun, orang munafik dengan sakhira Allah itu berbeda. Nasia, orang munafik dengan nasia yang Allah maksud itu berbeda. Di sini kalau yang maknanya sama, nah ini faman ya'tada 'alaikum fa'tadau 'alaih. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kalian maka seranglah ia dengan seimbang dengan serangan terhadap kalian. Nah, di sini dalam Ibnu Katsir itu makna pertama mengandung pengertian perbuatan aniaya, sedangkan makna yang kedua mengandung pengertian keadilan. Jadi dalam pandangan Allah itu adalah sesuatu yang adil gitu, balasan yang adil untuk mereka. Lafaz yang dipakai pada keduanya sama, tapi makna yang dimaksudnya berbeda. Berdasarkan pengertian inilah semua makna yang sejenis dalam Al-Quran diartikan dengan pengertian seperti ini. Jadi intinya kalau apa yang dilakukan orang munafik memang seperti itu, aniaya gitu ya, kemudian apa tadi, mengolok-olok, kemudian lupa, kemudian menghina gitu. Itu pengertiannya seperti itu, tapi lafaz yang kedua itu adalah menunjukkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Kemudian Ibnu Jarir menyebutkan bahwa ulama lainnya makna yang dimaksud adalah bahwa Allah memberitakan tentang keadaan orang munafik ini, itu kan yang disebutkan sebelumnya kan, apabila mereka berkumpul dengan para pemimpinnya, mereka selalu mengatakan bahwa kami itu sama, sependirian dengan kalian gitu ya. Kami sama, hanya pura-pura baik pada Muhammad, padahal kami itu mendustakan Muhammad. Kami pun mendustakan Quran gitu, kami mendustakan apapun yang dia bawa. Nah, sesungguhnya kata-kata yang kami ucapkan dan sikap kami yang perlihatkan kepada itu hanya olok-olok saja. Maka Allah memberitahukan bahwa dialah Allah gitu, yang akan membalas olok-olok mereka itu gitu. Untuk itu Allah menampakkan kepada mereka ya, jadi seolah-olah Allah itu membiarkan gitu, darah mereka terpelihara, maksudnya mereka hidup dengan nyaman, kemudian harta mereka juga terpelihara gitu ya, mereka dengan harta yang cukup gitu ya. Padahal itu adalah kebaikan dari apa yang terjadi pada diri mereka. Nah, nanti di akhirat itu tidak seperti itu. Jadi kita jangan sampai ketika berbuat dosa itu ya, ketika Allah mengistidraj, kan mengistidraj bahwa mereka mengolok-olokkan, mempermainkan gitu ya, pura-pura tadi dan berbagai hal yang mereka permainkan pada Nabi Muhammad dan para sahabatnya, sengaja Allah biarkan, tetapi lihat saja nanti di yaumil akhir
kalau di dunia itu hanya istidraj saja ketika mereka berbuat dosa itu, bahkan kenikmatan yang mereka dapat gitu, tetapi berbeda nanti kelak di yaumil akhir, yaitu azab dan siksaan dari Allah. Kemudian Ibnu Jarir mengemukakan bahwa ini ya pendapat mengenai tipu daya, makar, olok-olokan sesuatu tidak ada gunanya merupakan hal yang mustahil dilakukan Allah. Jadi intinya tidak bisa disandarkan pada Allah gitu. Bila hal tersebut diartikan sebagai pembalasan dan ganjaran yang setimpal, baru ini bisa dipahami. Tapi kalau Allah langsung gitu ya ketika di dunia dibalas, bukan seperti itu yang dimaksud gitu. Karena itu adalah mustahil dilakukan oleh Allah gitu. Mustahil dilakukan Allah ketika orang kafir, orang munafik begini Allah balas begini, tidak. Tetapi ini adalah nanti gitu ya. Nanti di yaumil akhir lihat saja, wait and see kalau dibahasakan gitu ya, apa yang akan diterima oleh orang-orang munafik. Ibnu Jarir menyebutkan bahwa ada sebuah riwayat yang sependapat dengan apa yang tadi ya, bahwa maksud Allah membalas itu seperti ini. Ini dari sahabat Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas menceritakan ya sehubungan dengan firman Allah yastahzi'u bihim, itu artinya Allah memperolok-olok mereka sebagai pembalasan terhadap tindakan mereka gitu. Jadi intinya Allah membalas terhadap tindakan mereka. Nah, kemudian firman Allah yang selanjutnya ya, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan yamuddu itu membiarkan gitu. Kalau secara bahasa madda yamuddu itu menambah gitu. Wa yamudduhum fi tughyanihim, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ini menurut Asadi bahwa Ibnu Mas'ud dan sejumlah sahabat lain, bahwa yamudduhum itu artinya Allah membiarkan mereka. Yamudduhum di sini maksudnya Allah membiarkan mereka. Mujahid menyebutkan bahwa makna yamudduhum itu adalah menambah kepada mereka. Jadi jadi malah mereka itu tambah sesat, tambah melampaui batas, mereka bertambah ya tadi tidak bisa pulang gitu. Padahal sebelumnya mereka pernah beriman, tetapi karena kekufurannya, karena selalu memperolokkan orang Islam gitu ya, mereka bahkan lebih sesat, lebih jauh gitu, lebih jauh dari Allah. Nah, di sini Mujahid menyebutkannya, ada salah satu ayatnya, ayah sabuna annama numiduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat balla yash'urun. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak yang kami berikan kepada mereka itu, bahwa kami bersegera memberikan kebaikan kepada mereka? Sebenarnya mereka tidak sadar. Jadi numidu di sini adalah diartikan malahan oleh Allah ditambah gitu. Oleh Allah ditambah, oleh Allah dibiarkan gitu. Nah, kemudian di sini juga ya bisa dilihat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nanti lihat saja kata Allah, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara mereka yang mereka tidak tahu. Sebagian ulama menyebutkan bahwa setiap kali mereka melakukan dosa yang baru, maka Allah pun memberikan nikmat yang baru. Ini istidraj, ini ya sanastadrijuhum. Kami akan dengan berangsur-angsur gitu ya menarik mereka min haitsu la ya'lamun, dengan cara yang mereka tidak tahu. Nah, ini ditegaskan oleh ulama bahwa intinya setiap kali mereka melakukan dosa ya, mengolok-olokkan Nabi dan para sahabat, kemudian menghina tadi dan sebagainya, setiap mereka melakukan dosa baru, justru Allah memberikan kepada mereka nikmat yang baru. Tetapi pada hakikatnya hal itu adalah siksa gitu. Hal itu adalah azab gitu ya. Sebagaimana dalam surah Al-An'am ya, ayat 44 ayat 45, di sini disebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ayat 44 ya, bahwa ketika mereka melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan. Jadi ketika melupakan Allah gitu ya, Allah mengistidraj, kami membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga
mereka bergembira gitu ya dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Kemudian kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam, terputus asa gitu ya. Ini istidraj yang dilakukan Allah kepada orang-orang munafik gitu ya. Sehingga dalam ayat selanjutnya faquti'a dabirul qaumil ladzina dzalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan gitu ya. Dimusnahkan oleh Allah sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, ini betapa mengerikan gitu ya. Betapa mengerikan apa yang terjadi terhadap mereka gitu ya. Falam manasu madzukiru, bahkan ketika, nah ini juga peringatan juga untuk kita ya. Terkadang kita melupakan peringatan gitu ya. Nah di sini Allah ketika terkadang kita melampaui batas atau berbuat dosa yang seolah-olah Allah itu membiarkan gitu ya. Padahal di sini kata Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah bukakan semua pintu kesenangan, silahkan gitu ya. Hatta idza farihu bima utu. Nah, ketika sedang gembira-gembiranya gitu ya, dari apa yang Allah berikan, akhadnahum baghtatan. Nauzubillah gitu ya. Allah menyiksa dengan tiba-tiba gitu, baghtatan gitu ya, dengan tiba-tiba sekonyong-konyong, fa idzahum mublisun, maka mereka terdiam gitu. Terdiam, mublisun, putus asa gitu ya. Itulah yang terjadi pada orang-orang yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Jarir menyebutkan bahwa makna yang benar adalah yamudduhum fi tughyanihim, ini adalah kami menambahkan kepada mereka dengan pengertian bahwa intinya yamudduhum di sana itu membiarkan mereka memperturutkan apapun yang mereka mau, kesombongan mereka, mereka membangkang oleh Allah dibiarkan, bahkan ditambahkan kepada mereka kesombongannya gitu, pembangkangannya. Di sini ya yang terdapat dalam firman Allah, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah ini wa nuqallibu afidatahum, dan kami palingkan gitu, hati absar penglihatan mereka, kama lam yu'minu bihi. Jadi seperti mereka itu belum pernah beriman sama sekali gitu. Awwala marrah gitu. Pada permulaannya gitu. Jadi oleh Allah itu sengaja gitu. Dipalingkan hati, penglihatan mereka gitu ya. Seolah-olah mereka itu belum pernah beriman. Wa nadzaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Bahkan kami biarkan, kata Allah, mereka bergelimang dalam kesesatan yang sangat gitu. Nah, di sini atugian artinya melampaui batas dalam suatu hal. Di sini ya yang menyebutkan bahwa tugian melampaui batas itu seperti firman Allah, inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami ya, lamma taghal ma, ketika air sudah melampaui batas. Jadi kenapa tugian di sini diartikan melampaui batas? Ini dalam surah Al-Haqqah ada. Kemudian Ad-Dhahhak mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa fi tughyanihim ya'mahun ini artinya maksudnya melampaui batas itu dalam kekufuran mereka terombang-ambing. Hal yang sama juga ditafsirkan bahwa menurut Asadi bahwa di sini maksud dari fi tughyanihim ya'mahun itu adalah intinya mereka terombang-ambing di dalam kekufuran, mereka terombang-ambing dalam kesesatan, bahkan mereka tidak bisa pulang lagi ke jalan Allah. Kemudian Ibnu Jarir menyebutkan bahwa lafad al-a'mah ya'mahun, al-a'mah artinya itu sesat. Jadi, mereka sesat gitu. Dikatakan amiha fulanun, ya'mahu amahan, dan amuhan artinya seseorang itu sudah tersesat gitu. Tapi nanti bisa dibedakan ya apa bedanya al-a'ma dengan a'mah. Ibnu Jarir menyebutkan bahwa fi tughyanihim ya'mahun ini adalah dalam kekufuran dan kesesatan yang menggelimangi dan menutupi diri mereka karena perbuatan kotor dan perbuatan najis gitu ya yang mereka lakukan, sehingga mereka bergelimang gitu. Mereka terombang-ambing dalam kebingungan dan kesesatan, mereka tidak bisa menemukan jalan keluar gitu. Karena memang Allah sudah mengunci mati hati mereka gitu.
Allah sudah mengelak gitu ya, mengunci mati, mengelak dan sudah membutakan pandangan hati mereka dari jalan hidayah. Nauzubillah ya. Dengan karena bergelimang terus dalam dosa, Allah sudah mengunci mati hati mereka, sudah mengelak, matanya sudah dibutakan, hatinya sudah dibutakan dari jalan hidayah, sehingga memang sudah tertutup. Mereka itu tidak bisa melihat hidayah, tidak bisa melihat petunjuk sedikit pun gitu. Tidak tahu jalan keluarnya mau menuju Allah itu seperti apa gitu. Nah, sebagian ulama menyebutkan bahwa ada bedanya ini. Kalau al-a'ma itu khusus butanya untuk buta mata gitu ya. Summum bukmun umyun. Nah, ini butanya kalau al-a'ma itu buta mata, sedangkan kalau al-a'mah ya'mahun al-a'mah khusus untuk buta hati gitu ya. Nah, ini tetapi ada kalanya. Jadi ini bedanya antara al-a'ma, kalau al-a'ma mah buta mata, kalau al-a'mah mah buta hati. Tetapi ada kalanya lafaz al-a'ma dipakai untuk buta hati juga. Nah, dalam Al-Hajj ayat 46 bahwa fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Karena sesungguhnya yang terjadi pada mereka itu adalah la ta'mal absar, matanya itu mereka itu tidak buta gitu. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Tetapi memang mereka itu adalah butanya itu buta hati yang ada dalam hati mereka. Nah, ini. Nah, kemudian selanjutnya di sini dalam Al-Baghawi menyebutkan bahwa Allahu yastahzi'u ini intinya Allah membalas mereka dengan balasan olok-olokan sebagaimana tadi ya dalam surat Asy-Syura, balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Al-Baghawi juga mengutip pendapat Ibnu Abbas yang bercerita bahwa di akhirat kelak orang munafik itu memang sama Allah tadi kan dibalasnya diolok-olok lagi bahwa untuk orang munafik sengaja dibukakan pintu surga gitu. Ketika mereka sudah dekat dengan pintu surga, maka ditutup oleh malaikat ya dan mereka digiring kembali ke neraka. Jadi dikasih PHP sama gitu. Kemudian selanjutnya ada pula yang menafsirkan bahwa ayat ini ya bahwa nanti di yaumil akhir orang-orang beriman itu kan diberikan cahaya ya. Orang beriman itu diberikan cahaya, mereka gunakan cahaya itu nanti untuk berjalan di atas sirat yang begitu kecil gitu ya. Tetapi ketika orang munafik sudah sampai pada cahaya tersebut, Allah membuat penghalang di antara keduanya sehingga mereka tetap berada dalam kegelapan. Nah, ini jadi oleh Allah sengaja seperti itu gitu ya. Kemudian Al Hasan Al Basri sebagaimana dikutip Al Baghawi menyebutkan bahwa Allah menampakkan kemunafikan mereka di hadapan orang yang beriman. Maksudnya seperti itu kalau menurut Hasan Basri. Sedangkan kata yamudduhum artinya Allah meninggalkan, Allah membiarkan orang-orang munafik. Kata al-mad gitu ya, madda yamuddu al-imdad, madda yumiddu imdadan itu berbeda ya. Ada madda yamuddu maddan, ada amadda yumiddu i'madan. Ini memiliki artinya sama sesungguhnya. Jadi yamuddu madda yamudduhum itu artinya adalah menambahkan. Tapi kata al-mad lebih banyak bedanya itu kalau imdad dan mad itu lebih banyak digunakannya untuk sesuatu yang buruk. Ya, sesuatu yang buruk. Nah, seperti itu. Sekali-kali tidak, nah, kami akan menulis apa yang ia katakan, kami benar-benar akan memperpanjang azab untuknya. Kalau kata imdad, kan sama kan amadda yumidu imdadan, madda yamudu maddan itu kalau imdad itu biasanya sesuatu yang baik. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak. Nah ini kami berikan mereka tambahan dengan buah-buahan. Jadi nah seperti itu bedanya yamudduhum. Jadi kalau yamudu itu identik dengan sesuatu yang negatif, kalau tadi ya imdad itu sesuatu yang positif atau sesuatu yang baik. Kemudian kata fitugianihim di sini artinya adalah kesesatan mereka. Tughyan itu asalnya tindakan melampaui batas atau melewati batas. Seperti toghol ma, air itu telah melampaui batas. Sedangkan ya'mahun, kalau dalam Al-Baghawi secara bahasa betul detail gitu ya. Kalau ya'mahun artinya bimbang, bingung dalam kesesatan. Ini menurut Al-Baghawi. Terakhir, Al-Baydawi dalam tafsirnya Asrarut Ta'wil mengatakan bahwa
Allah akan membalas olok-olok orang munafik sebagai balasan yang setimpal. Ayat ini bisa jadi bermakna bahwa dampak negatif olok-olok orang munafik itu memang akan pulang kepada diri mereka sendiri. Ayat ini juga ditafsirkan bahwa kehinaan, kerendahan gitu ya, sebagaimana konsekuensi olok-olok tersebut memang akan hinggap dalam diri mereka, mereka rendah, mereka hina gitu. Tetapi ayat ini juga bisa dimaknai bahwa Allah akan memperlakukan mereka dengan perlakuan yang seharusnya terhadap orang-orang yang bagaimana mengolok-olokkan gitu. Adapun di dunia Allah memperlakukan orang munafik dengan hukum sebagaimana dia memperlakukan orang-orang muslim. Tadi ya sudah sama gitu ya, bahwa di dunia mereka itu sama dengan orang muslim, hidup tenang gitu, harta benda terjaga gitu ya. Nah, di sini di dalam tafsir ini ya ditegaskan bahwa Allah juga mengistidraj mereka dengan membiarkan mereka ditambah nikmatnya, mereka semakin tenggelam dalam dosa, mereka semakin tenggelam dalam kesesatannya karena Allah menambah nikmat mereka. Nah, tetapi di akhirat orang munafik yang sedang disiksa di neraka akan dibukakan pintu surga gitu ya. Mereka tadi ya sama dengan yang tadi disampaikan bahwa ketika mereka disiksa di neraka sengaja oleh Allah dibukakan pintu surga, diherikan gitu ya, mereka lari gitu ya ke pintu tersebut. Tetapi ketika mereka dekat ditutup gitu ya. Dalam surah Al-Mutaffifin geningan yang fal yaumal ladzina minal kufar yadhakun. Jadi orang mukmin yang nanti yang nyengserikeun gitu, yang menertawakan mereka sebagaimana dalam surah Al-Mutaffifin tadi fal yaumal ladzina kafaru amanu minal kufari yadhakun. Nah, seperti itu. Nah, kemudian terakhir kata tughyan ini dalam tafsir ini artinya tindakan yang melampaui batas, durhaka, berlebihan dalam kekufuran. Kata tughyan ini asal artinya melampaui batas dari kedudukan atau dari tempatnya. Kemudian kata al-a'mah pada yamahun artinya bingung, kebingungan pada mata hati, tidak menemukan tanda-tanda hidayah, tidak menemukan tanda-tanda ada petunjuk, sebagaimana kebutaan pada bola mata. Kata al-a'mah berarti tahayyur atau bingung dalam sebuah masalah, sebagaimana kata ardun amha atau dataran tanpa menara. Begitu menurut tafsir Al-Baidawi. Nah, mungkin hanya itu saja. Mohon maaf kepanjangan ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahi khairan jaza kepada Bunda Dr. Fenty Inayati yang telah menyampaikan tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 15. Semoga kita semuanya yang mendengar bisa mengambil ibrah, bisa mengambil manfaat, bisa mengambil contoh sehingga kita tidak mengikuti apa yang dijalankan oleh orang-orang yang munafikun ya. Ya, kajian subuh yang dirahmati Allah, ini tadi saya dapat amanah dari Ibu Nunung untuk menutup forum ini. Mari kita akhiri kajian kita subuh pada pagi hari ini dengan membaca lafaz istighfar 3 kali, doa penutup, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir di majelis kajian subuh online pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan ini mendapat ridho dari Allah dan dicatat sebagai amal soleh kita semuanya. Amin. Saya banyak dimaafkan. Saya akhiri. Astagfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Maaf Bu Siti Jamila dan